sudah bisa usaha, bekerja, dan memberikan uang kepada orang tuanya, kepada Uyutnya yang dicintainya. Dan kalau di rumah ya dia selalu seperti itu, main band dan lain-lain. Nah, itulah Munir muda sampai dia bisa usaha, sampai dia bisa kerja sendiri kuli bangunan. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan semua ia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di malam ini. Kita lanjutkan lagi kisah anak kecil Munir yang kedua ya. Munir yang kedua. Kita akan mulai lagi, lanjutkan kisah yang cukup menarik, karena memang sebetulnya kisah ini banyak juga yang merasakan ya di tahun-tahun itu. Karena di tahun-tahun itu memang tahun-tahun saat jalan saja masih batu besar semua ya. Susunan jalan itu susunan batu besar dulu. Nah, jadi susunan batu-batu besar, nggak seperti sekarang di mana-mana aspal. Masuk ke gang aja sekarang aspal. Di saat itu nggak ada aspal belum, jadi masih susunan batu besar. Dan di saat itu memang belum masuk listrik juga belum masuk. Jadi masa-masa itu memang masa-masa yang cukup banyak kesan ya, dan cukup ada menyedihkannya juga gitu. Banyak nih yang tahun-tahun 80-an itu banyak yang mengalami hal seperti itu. Uangnya masih selawe ya, masih uang selawe seperak dulu tuh. Nah, jadi kita lanjut. Setelah Munir itu beberapa bulan berangkat ya, setelah penambahan ilmu untuk pendinginan ilmu, ternyata Munir ini selama beberapa bulan tidak ada gangguan, padahal ada di tempat preman ya. Lalu Munir pulang dan mengadukan ke gurunya gitu, dan dia bilang ke gurunya bahwa memang nggak ada gangguan setelah penyempurnaan ilmu itu. Nah, dan akhirnya Munir pun sudah mulai bisa bekerja, kan mencari nafkah gitu ya. Nah, tetapi tidak berhenti sampai di situ, dan saat Munir mengadukan kepada gurunya bahwasanya memang nggak ada gangguan, tapi gurunya berkata lain, ilmu ini belum selesai, kamu masih ada 2 tahapan lagi gitu. Jadi nanti pasti ada aja gitu, karena masih ada 2 tahapan lagi, dan yang kedua tahap ini saya tidak mampu, kata gurunya. Ada lagi yang lain gitu, ada lagi guru saya. Nah, kata gurunya begitu ya, ada lagi guru saya. Lalu Munir pun kaget, waduh, terus saya harus kemana, kata Munir gitu. Lalu saya harus kemana nyarinya, saya kan nggak tahu. Kata gurunya, ya nanti saya antar kamu ke sana, cuman guru saya ini dia tinggalnya di bukit, di gunung katanya. Apa kamu mau naik ke gunung dan jauh dari perkampungan? Nah, lalu Munir pun membuat pertimbangan. Ya deh, nanti dipikirkan dulu, karena Munir berpikir tidak punya uang juga kan, tidak punya uang juga buat bekal gitu. Nah, lalu Munir pun setelah berpikir begitu pulang kembali ke rumah ya, dan memikirkan bukan tidak ingin ya. Munir tuh pengen banget, dan saat ngedengar berita itu Munir tuh bahagia banget, karena memang itu tujuan dia pengen tahu lebih dalam tentang ilmu. Nah, setelah pulang, singkat cerita ya, setelah pulang ke rumahnya, lalu Munir pun bercerita ke Uyutnya ya, Yud, ini kata guru saya sudah selesai pelajaran di sini, saya disuruh ke sana. Nah, pas gitu kata si Uyutnya, aduh, harus ngumpulin duit dulu dong. Ya udah, ngumpulin duit dulu, nanti kerja. Nah, ya udah, pas itu dipikirkanlah mencari pekerjaan untuk berangkat. Nah,
Tetapi ternyata sebelum berangkat itu terjadi lagi keributan. Jadi ceritanya gini, di suatu malam ada acara dangdut ya, ada acara dangdut di kampung. Lalu Munir pun nonton gitu, nonton bersama teman-temannya. Jadi setiap ada dangdut, Munir ini setiap ada dangdut itu kan itu center ya, sebagai hiburan yang paling besar itu kalau di kampung di zaman itu. Kalau setiap ada dangdut ini, Munir ini selalu ikut gitu, karena memang hobi dia juga ingin jadi artis, dia juga suka tarik suara kan, menyukai hobi dengan tarik suara. Jadi kalau ada seni-seni gini dia sangat sangat suka sekali datang gitu, sering datang nonton dangdut. Nah, suatu ketika pas nonton bersama teman-temannya, ternyata ada salah satu wanita yang mendekati Munir gitu. Wanita itu mendekati Munir, dan ternyata wanita itu mungkin nggak tahu kenapa ya, nggak tahu naksir, nggak tahu kenapa tiba-tiba wanita itu ngajak kenalan ke Munir gitu. Dan memang bukan sekali ini, sebetulnya banyak wanita yang sering cari perhatian ke Munir, tetapi Munirnya memang belum mengerti wanita ya, nggak ngerti sama sekali. Dia hanya ngerti belajar bela diri dan tarik suara vokal gitu. Nah setelah itu datanglah si wanita itu ya, si wanita ini datang lalu diantar sama temannya Munir. Lalu temannya Munir ini bilang, ada yang mau kenalan. Ada yang mau kenalan? Siapa? Nggak kesini aja langsung gitu. Tibang kenalan nggak kesini. Nggak, ini cewek. Cewek? Kok ada yang mau kenalan sama gue? Kata Munir ya, kok ada ya gitu. Nah lalu Munir pun datang gitu. Mana ini? Oh iya, salam. Lalu kenalan Munir ini ya. Lalu Munir pun berkata, maksudnya gimana kok dia mau kenalan sama gue? Kata Munir itu. Ya nggak tahu, dia yang ngajakin gitu. Nah, oh emang ngapain? Kan tinggal main aja bareng gitu, sama lu, sama kita semua ngumpul, kata Munir gitu. Kenapa harus kenalan-kenalan? Ya nggak tahu, itu beda lah. Mungkin naksir kali gitu. Pas saat ngobrol gitu tiba-tiba ada yang narik rambutnya dari belakang. Ada yang narik rambutnya dan ngegampar Munir ini. Lalu Munir kebingungan, ini ada apa nih, ada apa? Nah ternyata orang ini suka dengan cewek itu. Ya, lalu Munir pun diam, lalu teringat ke kata-kata temannya, kamu jangan pakai tangan lagi, tangan kamu jangan dipakai lagi supaya kamu gak ribet gitu. Lalu dia pun diam, dan dia ingat kata-kata guru, cobaan belum berakhir, karena ini kamu belajar ilmu percuma kalau nggak dipakai, kata gurunya gitu. Nah lalu Munir pun diam, dan dia ada yang mukul gitu, agak rame terus Munir terus bertahan dan diam. Nah pas gitu dibawalah ke suatu turunan ya, atau tanjakan, jalan tanjakan begini. Lalu pas Munir hendak dipukul yang kedua kali, Munir mendorong orang itu, dan orang itu ternyata naik ya, pas didorong tuh naik ke sini gitu. Jadi kalau orang didorong jatuh itu kan ke bawah ya, kalau ini kebalik ke atas. Posisi begini kedorong, dia langsung mundur ke sini, ke atas mundurnya. Nah jadi di situ Munir sadar bahwa wah ini jangan pakai nih, hati-hati gitu. Lalu Munir pun diam, dan saat Munir diam ternyata banyak yang mukul dari kanan kiri, mukul semua dari kanan kiri, dari belakang. Tetapi yang membuat takjubnya, Munir ini sama sekali nggak goyah dan tidak jatuh sedikit pun, padahal dipukul kepalanya dari belakang, dari samping, dari mana. Tapi Munir ini cuek aja dan tidak jatuh sedikit pun meskipun dipukul dari belakang. Nah akhirnya mereka bubar sendiri ya. Setelah bubar sendiri, Munir pun pulang. Kenapa ya? Aku salah apa? Kok ada aja masalahnya? Mungkin ini dari efek dari ilmu itu, kata Munir. Tapi rasa sakit hati tetap ada di benak Munir. Rasa sakit hati tetap ada gitu. Lalu dia konsultasi ke gurunya. Lalu gurunya terus terang, sebetulnya efek ilmu itu tidak seperti ini, katanya. Tidak, efek ilmu itu nggak seperti ini sekali sebetulnya. Cuman saya juga lagi bingung sama diri kamu, kenapa kok seperti ini? Gurunya bercerita akhirnya, dulu saya belajar seperti ini nggak pernah ribut, sampai detik ini saya ribut baru 2 kali seumur hidup, katanya. Kamu sudah berapa kali ribut? Saya aneh juga sama kamu sebetulnya, cuman saya mau bicara tuh
kasihan, takut kepikiran gitu. Padahal bukan efek dari ilmu kanuragan itu, bukan, kata gurunya. Ini bukan efek dari ilmu kanuragan. Buktinya tuh si A, si B, si C, kata. Saudara seperguruan kamu kan nggak ada yang berantem sampai detik ini. Nah, Munir pun berpikir, iya juga ya. Karena nggak ada yang berantem. Gitu. Cuman dia sendiri yang berantem, berarti memang ini bukan dari efek kanuragan. Ya memang bukan, kata gurunya. Bukan, justru ini saya itu aneh sama diri kamu. Ada apa? Saya bingung. Makanya saya sarankan kamu ke guru saya aja. Gitu. Mungkin kamu harus diperbaiki atau apa, saya nggak ngerti, kata kata gurunya. Nah, lalu Munir pun kembali dan sambil memikirkan, kenapa dengan diriku ini? Gitu. Munir pun sedih, kok jadi bahan aniayaan orang gitu. Nah, singkat cerita, besoknya ada lagi acara di kampung itu. Munir pun keluar nonton lagi. Dan saat nonton dipukulin lagi, dikeroyok lagi. Dikeroyok lagi, dipukulin lagi. Nah, tapi kembali dengan selamat ya, kembali dengan selamat. Dan akhirnya setelah kembali dengan selamat, Munir pun pulang sambil merenung, sambil nangis. Kenapa aku selalu dipandang rendah oleh mereka? Aku salah apa? Kenapa selalu aku, yang lain enggak? Nah, setelah itu ternyata berita itu sampai ke kakeknya. Dan kakeknya marah besar ya. Kakeknya marah besar, malah sempat mau udah kamu berkelahi aja, adu golok, katanya gitu. Sekalian. Kakeknya malah marah nyuruh adu golok gitu. Dan singkat cerita, dan setelah itu dipertemukanlah Munir dengan orang itu. Dan ternyata Munir juga kesal ya, Munir kesal kepada orang itu. Lalu orang itu sempat disentuh oleh tangannya Munir. Dan ternyata kesakitan gitu. Padahal nggak dipukul, cuma disentuh, tapi kesakitan katanya begitu. Nah, setelah itu infonya besoknya katanya hasil sentuhan itu ada bekasnya. Nah, dia mendengar info dia dipukul katanya, padahal nggak ada yang mukul. Ada buktinya dia membekas, karena ada bekasnya. Padahal cuma disentuh, tapi kok membekas. Itu Munir juga aneh. Nah, apa benar kata teman saya jangan memukul, katanya gitu. Nah, setelah itu karena Munir merasa tidak punya teman di desanya, merasa dikucilkan, merasa direndahkan dan tidak punya teman. Karena teman-teman dekatnya juga takut gitu. Ternyata teman-teman dekatnya tuh merasa takut karena Munir selalu dikeroyok orang. Jadi teman-teman dekatnya pun karena takut bukannya membantu tapi takut, malah menghindar. Teman-temannya tuh malah menghindar, menjauhi Munir. Jadi akhirnya Munir main sendiri di kampungnya. Gitu. Munir akhirnya main sendiri di kampungnya tanpa teman, dan karena Munir merasa sendirian, susah bergaul, susah berteman gitu. Tapi Munir pun sadar mungkin mereka nggak mau berteman sama saya karena saya sering bermasalah, saya sering berantem. Nah, jadi Munir pun akhirnya banyak diam di rumah ya. Munir banyak diam di rumah, banyak merenung, banyak meratapi nasibnya. Munir sangat terpukul sekali. Suatu malam dia pergi ke kebun untuk nyari singkong ya. Untuk nyari singkong, kata Uyutnya, bakar singkong daripada ngelamun, kata Uyutnya. Gitu. Munir tuh lagi meratapi nasibnya sambil nangis. Terus Uyutnya melihat. Pas gitu Uyutnya menghibur, dah yuk kita bakar singkong aja di luar, gitu. Uyutnya ngajak bakar singkong di luar, lalu Munir pun ke kebun. Nah, pas ke kebun ngambil singkong, ternyata ada mencium bau wangi ya, Terus Munir kaget, wah jangan-jangan ada setan. Jangan-jangan ada setan nih. Tapi Munir cuek aja, lalu diambil. Lalu Munir bilang ke Uyutnya, Yut, tadi di sana ada bau wangi banget, bau sekali wangi. Oh, nggak apa-apa. Nah, Uyutnya nggak penakut, Uyutnya ternyata. Nggak apa-apa, itu paling yang ini, kata yang jagain. Nah, terus Munir penasaran, yang jagain apa, Yut? Ya, kalau di sini kan ada leluhur kita yang jagain. Nah, Uyutnya bercerita ya. Leluhur apa, Yut? Ya leluhur. Kita itu punya leluhur, kita itu punya nenek moyang. Katanya. Nanti kalau kamu dengar itu baru wangi, katanya. Nanti kalau kamu dengar suara gepluk-pluk sama suara oh mengaum, kamu jangan lari, katanya. Wah, kok mengaum apa itu, Yut? Itu setan. Bukan setan, itu leluhur kita. Nah, dulunya dia punya ilmu, katanya gitu. Nah, jadi diceritain, siapa sih leluhur kok punya ilmu? Jadi ceritanya leluhurnya itu ternyata dulunya adalah seorang pendekar gitu. Leluhurnya seorang pendekar.
dia datang dari Pasundan Kidul katanya. Kalau ini kan saya Pasundan itu kan ada kidul utara ya, ada selatan utara. Nah kalau Kuningan ini berarti utara ya. Kalau kidul itu daerah Garut gitu, daerah Tasik ke sana. Nah, ada barat juga ya, ada Sunda Barat, Sunda Wetan, Sunda Utara, Sunda ini. Nah, lalu Uyutnya menceritakan dulu itu pendekar, dia itu lari dari mana? Iya, dia itu lari, dikejar waktu zaman Belanda, lari pergi ke sana. Dia tinggal di sana, mendirikan perkampungan. Dia di perkampungannya ada 10 rumah, dihuni oleh 10 rumah gitu. Lalu dia menetap di situ gitu. Tapi ternyata di situ masih diketemukan juga. Lalu dia kembali ke deket ke pesisir laut utara gitu. Laut utara berarti kalau di sini wilayah sini ya, dekat sini, ke laut utara gitu. Nah dari laut utara itu dia ketemu keluarganya di situ. Lalu dia ikut berperang sama Belanda dulu. Nah, tapi karena Belandanya makin banyak, akhirnya semua saudara-saudara di sana berpencar untuk menghindari pertempuran Belanda. Nah, lalu akhirnya meninggal, tapi punya anak katanya. Oh punya anak, iya. Lalu si anaknya ini masih menjalankan ilmunya dan jadi pendekar juga. Akhirnya lari ke timur, Cirebon Timur. Akhirnya lari ke Cirebon Timur. Nah dari Cirebon Timur bercerita, akhirnya meninggal lagi, tapi punya anak lagi. Nah anaknya lari dari Cirebon Timur lari ke daerah selatan. Nah akhirnya, ini melahirkan kakek saya, kata si Uyut, melahirkan kakek saya dan ternyata punya keilmuan itu juga katanya. Oh gitu. Ya, dan ada leluhur dari daerah Pakidulan juga yang belajar itu, namanya Parandeg katanya. Parandeg ini kalau dipanggil ya gitu. Parandeg itu kuwu zaman dulu gitu, pejabat katanya gitu. Oh iya. Lalu dia ya suka masih orang penting gitu kalau ini kuwu itu belum ada pemerintahan ya, berarti dia tuh masih orang penting gitu. Dia nyamar jadi kuwu, padahal bukan kuwu dia. Padahal dia keturunan orang-orang penting yang menyamar kabur. Oh, dia punya ilmu macan putih, macan kumbang. Nah, jadi dia tuh pendekar. Nah, sebelum mati dia ngasih jampe ini buat manggil. Nah, jadi nanti nih malam Jumat Uyut mau manggil dia gitu. Buat jagain kamu. Uyut juga sering ngedengar kamu berantem, kamu harus dijaga, kata Uyutnya gitu. Nah, pas gitu setelah malam Jumat ya, singkat cerita pas malam Jumat ternyata benar Uyutnya tuh menyiapkan segala macam untuk memanggil itu. Nah setelah itu upacara pemanggilan selesai, lalu tidurlah biasa. Dan setelah tidur ternyata malamnya Munir ini memang mendengar suara yang aneh gitu, mendengar suara yang jalan gitu, suara jalan, suara bus, orang tuh jalannya seperti digesek-gesek gitu. Terus Munir takut kan, akhirnya ngebangunin Uyutnya. Uyut, ada suara apa nih, dengerin. Oh biarin, itu lagi ngejagain kita. Siapa itu? Ya itu yang tadi dipanggil. Oh, Munir pun takut banget gitu, takut banget ngebayangin, ya ini macan, harimau gitu, takut banget. Dan ternyata Munir itu takut tapi ngintip. Nah pas ngintip, suara itu semakin mendekat. Munir melihat suatu bayangan, memang bayangan ini laki-laki pakai baju loreng ya, pendekar pakai baju loreng. Lalu Munir ini menjerit, Uyut itu apa? Hantu. Ah kamu jangan berisik, itu bukan hantu, udah diem gitu. Takut. Nah, tapi bayangan itu udah hilang. Nah terus besoknya Uyut ngasih tahu lagi, kamu jangan takut, itu ilmunya, itu pendekar ilmunya. Nih bacaannya ada di sini, nanti ini kamu hafalin, kalau ada apa-apa kamu baca ini. Nah setelah itu ya, setelah kejadian itu udah selesai. Nah suatu hari Munir itu diajak main nonton ke daerah perkampungan ya, tetangga desa itu ada acara dangdut. Nah jadi berangkatlah dia berangkat. Terus di jalan dia berkata, nanti kalau ada ribut saya baca ini, kata dia. Nah tapi karena pedenya dia, jadi dia berlebihan akhirnya karena pede.
Dan turun, dia turun. Jadi desanya tuh ada di bawah ya, desanya ada di bawah. Dia nonton, ternyata benar ada lagi keributan dan dia dicari mau dipukul. Dan akhirnya tapi nggak jadi. Nah setelah itu dia pulang duluan. Setelah dia pulang duluan, dia baca itu di jalan tuh, dia baca itu. Lalu teman-temannya pulang, dia nggak pulang, dia malah sembunyi di hutan sendirian. Gitu, malah sembunyi di hutan sendirian nungguin. Nah pas gitu dibacakanlah dia. Nah setelah dibacakan, ternyata ada suara ini ya, babi hutan. Ada babi hutan lewat. Nah babi hutan lewat itu lari semua seperti dikejar sesuatu ya, lari. Munir pun kaget, apa ini? Ternyata babi hutan. Nah karena Munir pun melihat babi hutan begitu banyak, akhirnya takut, dia malah pulang. Dia pulang sendiri. Dan ternyata saat dia jalan pulang, didengar dari atas itu, Munir kan udah posisi di atas ya, di bawah itu ngejerit orang, teriak, lari sambil ngejerit, "Oi tolong, maung, oi tolong." Munir pun kaget, wah ada macan, masa sih? Munir pun lari dan akhirnya sampai rumah. Dia ceritakan ke Uyutnya. Kata Uyutnya, ya itu dia datang itu ngebantu kamu, kata. Ya datangnya kok telat, kata Munir, kok datangnya telat Ciut, gitu. Ya kamu bacanya telat gitu, harusnya pas mau berangkat kamu siapkan gitu. Nah singkat cerita, Munir semakin tertarik dengan dunia itu ya, karena sakit hati juga sering dipukulin. Akhirnya Munir pun merasa semakin tertarik gitu, sering ngobrol sama Uyutnya, Yut ini kok bisa begini, coba ngobrol sama kakek kamu, katanya. Dia lebih jelas, lebih tahu gitu. Terus Munir pun memberanikan diri ke kakeknya. Kayak ini kok saya sering dipukulin orang, kenapa kek? Nah kakeknya bilang, kamunya kali suka nyari gara-gara gitu. Enggak kek, saya nggak pernah cari gara-gara. Itu kemarin, terus diceritakan, kemarin saya dikasih jampe sama Uyut, terus saya dibacakan, terus itu orang lari, kata aku ngelihat harimau. Nah kakeknya kaget, hah? Kakeknya kaget, kenapa kek? Nah, kok kamu bisa? Ternyata kakeknya sudah pernah diberi tapi nggak bisa, kakeknya nggak bisa manggil. Nah kok dia mikir, kok kamu bisa? Nah padahal kakek dulu diberi tapi nggak pernah datang, katanya. Nggak ada yang datang, nggak pernah. Kok kamu bisa ya, katanya. Ya nggak tahu kek, gitu. Malah udah 3 kali dipakai begitu terus. Gitu. Oh ya udah, kamu nanti ikut ke guru kakek ya. Nah akhirnya Munir ini disiapkan oleh kakeknya untuk ikut ke gurunya di sebuah pegunungan terpencil ya, di sebuah pegunungan terpencil. Dan ternyata guru kakeknya ini satu guru dengan guru silatnya. Itu guru silatnya dengan kakeknya Munir ini ternyata satu guru di gunung itu juga, di atas gunung itu juga. Dan akhirnya dibawalah Munir. Nah ada di pegunungan ya, di pegunungan, dan Munir masuk lalu diterima oleh beliau, oleh guru itu, dan lalu diterima oleh guru itu ya. Lalu Munir dipersilahkan duduk dan kakeknya duduk, lalu berceritalah kakeknya. Saya bawa ini, kata kakeknya, bawa cucu nih, ini sering bermasalah gini-gini. Terus dilihatlah Munir. Nah kamu pernah belajar silat? Pernah. Coba gerakan. Wah kamu belajar dari itu ya, itu murid saya. Iya, ya bagus. Kata kakeknya, apa karena belajar silat? Bukan dari silat. Ini anak punya sesuatu ini. Ini anak sedang diuji, katanya. Ini anak akan dibimbing agar paham. Ini anak banyak yang ngikutin. Bahkan salah satu pembimbing saya ikut dia, kata gurunya ini. Kakeknya kaget. Ah salah satu pembimbing gimana? Ya udah kamu gak ngerti, intinya salah satu pembimbing saya selama ini ternyata ikut dia juga, katanya. Nah kok bisa, saya juga aneh. Memang kamu keturunan dari mana, kata si guru itu nanya ke kakeknya. Kalau saya mah gini. Terus istri kamu? Nah diceritain lah, neneknya gini. Oh itu dari neneknya berarti. Nah setelah itu selesai cerita itu, lalu Munir pun disuruh tinggal di sana, di gunung itu. Udah kamu tinggal di gunung ini ya, makan minum jangan dihiraukan, ada makan nggak ada ya diam. Munir takut kan ditinggalkan kakeknya.
Munir takut, tapi ya apa boleh daya, apa boleh buat, karena Munir juga sudah mulai tertarik dengan ilmu-ilmu kanuragan dan akhirnya tinggal di situ. Nah, selama tinggal di situ Munir itu sudah tidak merasakan sedih karena dihina, diledek orang ya. Karena Munir itu cukup disayang, di antara murid yang lain itu cukup disayang. Suatu saat, Munir, adzan cepat, kamu azan. Ini udah waktunya zuhur. Nah, kakeknya udah pulang, Munir langsung disuruh azan. Nah, Munir suruh azan, setelah azan sholat biasa. Terus Munir langsung diajak, Munir ikut. Yuk ngambil ikan di sono. Nah, jadi kalau mau makan tuh nyari ikan memang betul-betul di kali ya. Belajar ngambil ikan. Gurunya tuh bawa bambu jadi ditombak ini, bambu kecil. Itu ikan kena sama gurunya, katanya, coba kamu ambil. Lah Munir nggak bisa, dia nggak kena. Nah, akhirnya diajarin. Nah, pas gitu Munir punya inisiatif, pas ada tamu dia minta pancingan, bawakan pancingan gitu. Nah, lucu juga ya Munir. Nah, akhirnya pas ada muridnya yang ke situ, dibawakanlah pancingan ke Munir. Nah, suatu saat pas gurunya ngajak, ayo Munir, kamu nyari ikan sana sendiri, nih bikin tombaknya. Nah, pas gitu dibawa tombaknya, tapi Munir ingat kan bawa pancingan gitu. Jadi Munir sering disuruh ngambil ikan. Nah, Munir ingat lalu bawa pancingan. Gurunya kaget, kok kamu bawa ikan banyak terus kan ya? Pakai tombak ini? Iya gitu. Padahal pakai pancingan. Gitu, mudah banget karena memang ikan di sana kan mungkin karena jauh dari ini ya, orang jadi ngelihat cacing itu cepat nangkep kayaknya. Nah, setelah itu Munir selalu dibimbing, dibina oleh gurunya, dan Munir suatu saat diajak ke sebuah tempat yang memang jarang muridnya itu jarang dibawa ke sana, yaitu di sebuah gua ya. Di sebuah gua, dan Munir muda ini masih ABG sekali ya, usianya baru 19 tahun. Usianya baru 19 tahun. Nah, Munir sudah mulai melampaui kakak-kakak kelasnya di situ. Murid-muridnya itu sudah dewasa-dewasa, ada yang 25, 30. Tapi Munir ini yang 19 tahun ternyata melampaui kakak-kakaknya. Dan ternyata Munir dibawalah ke gua itu. Nah, 3 orang dengan kakak seperguruannya, 3 orang. Nah, ternyata yang 2 ini lari dari gua itu, lari ya, kabur gitu. Karena apa? Karena ternyata di gua itu dia mendengar suara-suara jin ngobrol, ada suara manusia. Dan nggak mungkin manusia ngobrol segede itu suaranya. Munir pun tahu ini pasti jin kan. Tapi Munir ternyata nggak takut di gua itu. Dan Munir malah pasrah gitu, malah pasrah. Ya Allah, lindungilah aku pasrah. Kenapa Munir pasrah? Karena dia teringat. Dia teringat dan sedih. Dia tidak punya teman. Di kampung gak ada yang nemanin, dia keluarga pun gak sempurna, dia banyak kesedihan, akhirnya dia malah pasrah. Tetapi kesedihannya ini ternyata membantu dia menjadi kuat mentalnya. Malah pasrah, malah gak takut sama jin itu, malah jadi kuat. Dan ternyata Munir ini melihat seekor ular yang gede sekali datang di hadapannya. Datang ular yang gede sekali di gua itu, datang di hadapannya lalu mangap mau makan dia. Lalu Munir pun dalam hatinya bergumam, makan saja aku hidup juga percuma, aku udah ikhlas ya Allah, kalau aku harus mati silahkan, aku ikhlas. Nah, dia bergumam begitu dalam hatinya katanya gitu. Nah, pas gitu, pas ular itu mau makan dia, ternyata ular itu menghilang. Nah, setelah ular, pas Munir membuka mata lagi, kok ularnya nggak ada gitu. Jadi Munir itu hanya ditemani oleh lilin gitu, Yang membuat aneh Munir, kok ular segede gitu tidak mengeluarkan angin karena lilinnya masih standby. Maka Munir semakin yakin kalau ini tuh bangsa gaib dan jin gitu. Nah, setelah itu ada lagi suara bluk, ada lagi suara gede seperti itu. Dan alangkah kagetnya Munir tuh melihat manusia dan seperti kepalanya tuh serem bertaring gitu ya, dan itu tinggi sekali. Lalu Munir tuh mau dipukul. Nah, Munir tetap nggak takut. Silahkan saja kata Munir, pokoknya apapun yang terjadi silahkan, saya hidup juga lah, udahlah terserahlah, sok silahkan kalian mau ngapain diri saya, kata Munir dalam hati. Munir berzikir aja fokus. Nah,
Munir merem. Pas buka mata ternyata itu nggak ada lagi, hilang lagi. Nah pas yang terakhir ada lagi macan gede sekali, ada 3 ekor macan gede. Nah 3 ekor macan gede itu ada yang putih, ada yang orange, ada yang hitam. Datang, oh dia bilang gitu. Oh kata Munir, aduh macan, ini macan asli apa palsu, kata Munir. Jangan-jangan macan asli, kalau macan asli mati nih. Ya biarinlah mati juga. Kembali lagi dia ingat kepada hal-hal yang menyedihkan gitu. Ternyata ada bagusnya dia itu dibuat sedih sama orang-orang itu, ternyata memperkuat mentalnya. Nah, karena dia pasrah, akhirnya si macan ini malah bicara ternyata. Hei kamu, kenapa kamu sudah kesini, kata macan itu. Hah? Kenapa kamu sudah kesini? Munir nggak ngejawab, cuma dalam hati aja. Emang kenapa, kan saya disuruh guru saya sekarang kesini. Ternyata macannya malah ngejawab, padahal Munir dalam hati bergumam. Iya, kenapa kamu kesini sekarang? Harusnya jangan sekarang, kamu tunggu lagi setahun lagi baru kesini. Ya nggak tahu, saya disuruh guru saya kesini. Lalu ngejawab lagi, ya udah karena kamu sudah kesini. Nah, tapi Munir aneh, kok bisa tahu saya ngomong dalam hati, kok dia bisa ngejawab? Ya tahu, saya mendengar suara kamu, katanya. Munir pun kaget, lalu terbelalak matanya. Diperhatikan, ini macan asli bukan kok ngomong. Saya macan, katanya gitu. Nah, pas gitu Munir kedip, hilang. Pas ngedip mata ternyata hilang lagi macannya. Wah katanya macan, berarti jin juga dong yang tadi, kata Munir. Nah, tak terasa ternyata gurunya datang sudah ada di belakang. Ternyata gurunya sudah ada di belakang. Lalu kata guru, kamu tadi bertemu 3 ekor. Kata, iya, dia ngajak ngobrol, katanya saya belum waktunya kesini, kata Munir gitu. Nah, iya memang, tapi sengaja saya kenalkan, kata gurunya gitu. Ya udah yuk kamu ke sana, kamu belajar silat. Silat ini dari leluhur kamu, kata gurunya. Karena saya pernah berguru sama leluhur kamu. Kata gurunya. Munir pun kaget, leluhur siapa? Lalu dia ingat cerita Uyutnya. Bahwa bapak Uyutnya itu seorang pendekar dan banyak muridnya gitu ya. Nah di situ Munir pun ingat, oh gitu. Kata Munir, oh iya itu ya, iya kata gitu. Namanya saya belum tanya ya, nama leluhurnya belum tanya. Nah pas gitu singkat cerita Munir pun diajarkan bela diri. Dan setelah 5 bulan Munir pun akhirnya berpamitan ke gurunya karena udah nggak betah gitu. Lalu Munir pun kembali pulang ke rumah. Nah, setelah pulang ke rumah, Munir yang 19 tahun ini ternyata sudah mau menginjak 20 tahun ya. Sudah hampir 20 tahun karena berguru saja sudah 5 bulan 6 bulan. Nah, tak terasa ternyata Munir ini mulai mempunyai keanehan-keanehan di umur 19 ya. Selama di umur 19 mencapai ke 20 itu Munir itu sudah mulai banyak membantu saudara-saudaranya. Ketika saudaranya sakit panas ya, saudaranya itu sakit panas, lalu Munir coba bantuin, ternyata cuma 1-2 jam itu panasnya reda dan hilang. Dan itu sering terjadi hampir setiap hari. Nah, karena ternyata Munir punya kelebihan ternyata Uyutnya bicara sama tetangga-tetangganya. Lalu setelah umur 20 tahun mulailah Munir itu mulai ada yang minta bantuan tetangga-tetangganya. Jadi tetangganya suka ada yang minta bantuan. Lah apalah. Suatu ketika ada kemarau panjang. Nah, kemarau panjang ini memang sering terjadi, tetapi suatu ketika ini yang cukup lumayan ya. Kemarau panjang sekali, lalu ada upacara jika kemarau panjang itu ada sholat istisqa, namanya istisqa. Nah itu sampai dilaksanakan sampai 3 kali di desa itu, sampai dilaksanakan 3 kali dan gak turun-turun juga gitu. Dan pada kemudian hari karena saking gak turun-turun juga, ada saat Munir sedang bermain ada petani yang mengeluh di depan Munir. Aduh kalau gini terus kita gimana, beras habis. Lalu Munir pun nengok. Di umur 20 tahun Munir ini sudah dewasa sekali dan sangat sayang sekali kepada masyarakat. Nah,
Saat nengok, Munir pun sedih karena dia juga susah ya, dia juga merasa susah. Dan di saat itu Munir pulang ke rumah, dia sholat lohor. Setelah sholat zuhur, dia berpikir, kenapa nggak turun-turun hujan? Nah, tiba-tiba dia ngantuk. Nah, pas ngantuk, ternyata dia merasa ada yang datangi itu ya. Ada yang mendatangi, yang kakek-kakek 7 orang yang sering mendatangi dia itu, ternyata datang lagi ke dia. Kakek-kakek itu datang lagi ke dia. Dan dia bilang, "Hei, kamu tahu tidak, saya bertujuh ini sebetulnya saya hanya bertiga," katanya. "Sebetulnya saya hanya bertiga, bukan bertujuh. Jadi sekarang kalau ada apa-apa panggil saja ini yang 3 ini, karena cuman bertiga," katanya. Kakek-kakek itu ngasih tahu itu. Terus bantu masyarakat. Gitu. "Nih, sekarang kamu cari air gini. Biar masyarakat terbantu. Udah bangun." Nah, pas gitu Munir terperanjak, kaget. Pas kaget, dia masih ingat betul kata-katanya. Bahwa kakek-kakek itu yang 7 itu ternyata aslinya cuma 3, yang sisanya bayangan gitu. Nah, karena Munir merasa heran, dan Munir ingat disuruh nyari air, disuruh nyari apa, baca apa. Munir ingat ini kan bacaan yang dikasih sama guru-gurunya, katanya, sama gurunya. Nah, yang di bukit kemarin kan, ingatnya Munir gitu. Lalu Munir pergilah cari air. Munir pergi cari air, lalu Munir membakar sesuatu ya, dibakar, dan banyak sekali bakarnya. Cukup besar ya, dan warga pun aneh, itu Munir lagi ngapain di sawah ngebakar jerami katanya. Jadi Munir ngebakar jerami terus ngebakar wangi-wangian ya. Munir lagi ngapain itu anak? Nah, terus ada yang nyamper tuh, ada beberapa warga yang nyamper, ada 5 warga yang nyamper. "Kamu lagi ngapain? Kok bau banget wangi?" "Enggak, ini lagi upacara, mudah-mudahan kita bisa kebantu," gitu kata Munir. Nah, ya udah duduk aja. Nah, disuruh duduklah sama Munir. Munir tegas banget seperti sudah berpengalaman gitu ya. Nah, ternyata duduk, terus Munir melakukan itu. Dan air itu dipakailah oleh Munir sesuai petunjuk di tadi ya, yang datang tadi. Nah, setelah itu selesailah upacara. "Yuk kita pulang," selesai. Nah, saat jam 10 pagi dia mengadakan upacara itu, setelah zuhur jam 2, ternyata itu mendung hebat. Mendung sekali hebat. Langit langsung berubah jadi mendung hebat. Mendung, dan akhirnya hampir maghrib itu turun gerimis, tapi nggak hujan, turun gerimis. Nah, turun gerimis, dan akhirnya nggak jadi hujan karena cuman gerimis selama 1 jam itu gerimis. Nah, lalu tiba-tiba pas bangun pagi, Munir dikagetkan dengan warga yang 5 orang itu sudah ada di depan rumahnya. Pas Munir pagi-pagi bangun mau keluar rumah, yang 5 orang kemarin ikut upacara itu ternyata nunggu di depan rumah sudah duduk. Udah bangun, Nir?" "Iya, yuk bikin lagi sana, kemarin juga bisa." Lah, Munir kaget lah. "Oh ya udah tuh, yuk, nanti saya wudhu dulu, mumpung belum makan, saya puasa." Dan akhirnya Munir niat untuk puasa di hari itu. Gitu. Dan akhirnya pergi lagi ke sawah, bakar lagi, dibantu sama yang 5 orang ini. Karena yang 5 orang ini ternyata punya kepentingan, yaitu habis berasnya, pengen buru-buru nanam padi gitu. Dibantulah, dia percaya gitu, karena ternyata mereka itu pernah nungguin Munir waktu kecil, dan itu banyak sekali keanehan gaib saat Munir waktu bayi gitu, karena kan ibunya meninggal ya. Saat bayi itu banyak keanehan, fenomena gaib, jadi mereka agak percaya gitu, ini pasti anak aneh gitu. Dibantulah sama yang 5 orang ini, dan terjadilah proses-proses itu selama 2 jam. Dan ternyata mungkin karena anak masih kecil ya, masih suci, dikabulkan. Jam 2 siang itu hujan besar sekali. Jam 2 siang hujan besar, dan itu basah semua, sawah basah semua. Dan setelah kejadian itu orang ada yang percaya, ada yang tidak ya. Sampai detik ini ada yang masih percaya, ada yang tidak juga. Nah, tapi Munir nggak peduli ke arah sana kan, nggak mikirin hal-hal politik seperti itu Munir. Dia anak kecil yang lugu, yang polos, yang ingin bantu tetangganya, teman-temannya. Nah, ini keanehan yang cukup unik ya, keanehan yang dialami oleh Munir. Dan suatu ketika setelah ada hal kejadian seperti itu, ada lagi tetangganya yang minta tolong. Tetangganya tuh mau
Itu setelah 1 tahun kemudian lah, tetangganya ada yang mau hajatan. Ini Munir, saya mau ngadain dangdut katanya. Coba biar nggak hujan ya bantuin katanya. Waduh, saya nggak bisa. Gitu. Ya coba dulu deh. Ya udah, Munir langsung memejamkan tangan, memejamkan mata, langsung Munir melihat melakukan ritual. Pas Munir membuka mata, lalu Munir mengucapkan, waduh, di hari hajatan itu bakal hujan. Waduh, gimana dong, kata yang mau hajat. Jangan dong, jangan hujan, gimana? Ya nggak bisa, coba nanti. Nah, diakalin. Nah, Munir langsung mejam lagi, lalu buka lagi mata. Ya, nanti hujannya paling hanya 1 menit, 2 menit. Ya, kalau nggak hujan gimana? Harus. Hujannya juga cuma 1 menit, 2 menit. Nanti selesai, sampai selesai nggak ada hujan. Oh ya udah, yang penting kan nggak lama. Nah, pas besoknya hajatan, 1 minggu kemudian hajatan, ternyata betul hujan gede sekali. Cuman 2 menit hujannya. Setelah 2 menit memang nggak ada hujan. Sampai selesai hajatan nggak ada hujan. Nah, setelah selesai hajatan hujan gede. Hujan gede itu lama sekali, seharian hujan gede. Tapi hajatannya sudah selesai. Dan Munir pun dikasih uang, dikasih apa. Munir bahagia, dikasih uang, makasih gitu. Nah, dari situ berita menyebar lah, berita bahwa memang punya keanehan ini anak gitu ya. Nah, setelah itu karena memang punya keanehan, ya jadi ada beberapa orang yang suka meminta bantuan Munir ini ternyata. Nah, suatu ketika Munir pun kembali ingin mencari uang, ya berangkatlah Munir karena ingin usaha. Nah, Munir mulai berpikir bahwa harus mencari uang, harus meneruskan lagi belajar ilmunya. Karena Munir tambah yakin gitu dengan kejadian yang dialami Munir tambah yakin sekali ingin memperdalam ilmu itu. Munir merasa yakin saya harus memperdalam ilmu ini. Munir malah melupakan kejadian-kejadian yang sering dipukulin orang. Malah mau memperdalam ilmu itu. Ilmu kebatinan ya, ilmu keruhanian, ilmu gaib. Nah, suatu ketika Munir berangkat ke daerah Kerawang untuk usaha ya. Untuk usaha. Munir berangkat untuk usaha di sana, lalu memulailah Munir bekerja di sana, usaha di sana. Nah, di situ mulai ada keanehan lagi. Dia mulai mengikuti usaha saudaranya, mulai dari nol ya, usaha dari nol, dagang pakai meja, dagang pakai emperan kayu. Nah, setelah Munir di situ memang ada keanehan, tiba-tiba ya usahanya bagus, naik sampai cukup mewah usahanya. Nah, dalam proses itu ternyata Munir mengalami banyak juga gangguan. Ternyata Munir dikeroyok lagi, berantem lagi di sana. Dan di sana yang menakjubkan itu Munir pernah dikeroyok sama beberapa orang banyak, itu sampai dipukul pakai besi, sampai pakai pot, pakai apa. Munir selamat itu. Mereka berhenti karena kecapean ternyata. Mereka itu berhenti karena kecapean dan Munirnya nggak melawan. Munir nggak melawan, mereka berhenti karena kecapean, bukan mereka berhenti karena apa-apa. Nah, ini yang membuat unik. Munir pun bengong. Kok bisa begini ya? Untung saya selamat, kata Munir itu. Dan akhirnya Munir pun setelah punya bekal memutuskan untuk melanjutkan lagi ilmunya. Dan Munir pun mendatangi orang pintar di Kerawang itu. Lalu ngobrol ke orang pintar itu, Pak Acep, ini kata Munir bercerita ke Pak Acep. Lalu saudaranya membantu bercerita juga, Pak Acep, Munir ini sering dipukulin orang, sering berantem sama orang ini Munir. Terus Pak Acep memejamkan mata. Lalu Pak Acep ini menjawab, waduh, untung kamu tidak melawan. Kalau kamu melawan, kamu sudah mesantren kan. Kok mesantren? Kan saya sudah mesantren, kata Munir. Maksudnya kamu sudah di penjara kalau kamu sampai melawan. Memang kenapa? Bahaya kamu kalau mukul. Bahaya sekali. Nah, akhirnya bibinya teringat kejadian waktu di SD. Bibinya bercerita, iya ini waktu di SD mukul orang. Ya orangnya ini semua, kakinya patah katanya, tangannya patah harus diurut. Akhirnya ganti rugi deh katanya. Nah itu makanya jangan sampai dipakai, kata Pak Acepnya. Munir pun di situ nurut, nggak pernah pakai. Nah, kata Munir, enggak, sekarang saya nggak tertarik dunia gitu. Saya ingin belajar ilmu ini seperti Pak Acep, bisa ngelihat orang gitu. Oh bagus kamu kalau mau lihat.
nanti kamu datang ke Gunung Kutakulambu. Nah, itu masih daerah Karawang ya, Gunung Kutakulambu. Di sana gunung suci ya. Kamu datang ke sana, di sana ada gua, di sana juga ada ustadz yang bernama ini. Kamu datang ke sana, nanti diajarin. Nah, Munir tertarik mendengar itu, pengen tahu guanya seperti apa gitu. Di Gunung Kutakulambu Karawang ya, Kutakulambu, Gunung Kuta. Nah, setelah itu Munir menyiapkan diri untuk mendatangi Gunung Kutakulambu di Karawang yang disucikan oleh beberapa orang, banyak supranaturalis ya. Nah, karena di situ sejarahnya cukup lumayan dan jarang dijamah manusia. Nah, satu ketika Munir pun menyiapkan bekal untuk pergi ke Gunung Kutakulambu. Nah, ceritanya disambung dulu sampai sini. Kita lihat nanti cerita Munir di Kutakulambu, apa yang terjadi di sana, seperti apa. Nah, nanti kita sambung lagi. Terima kasih banyak untuk semuanya sudah mendengarkan cerita Munir bagian 2. Kita lanjut lagi di episode yang nanti. Nah, kalau mau datang silaturahmi berobat itu hari Senin sampai Kamis di sini ya. Nomor HP-nya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.